bisik bisik BK volume ke-8. Oke, pin kita kirim ke J. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi bersama aku, Leni, di Bisik-Bisik BK volume ke-8. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, Bisik-Bisik BK udah sampai volume ke-8 gitu kan. Mungkin teman-teman yang saat ini lagi nonton atau yang nanti lagi nonton nih, itu udah ada nih yang ngikutin ya kan, dari volume pertama sampai sekarang. Atau mungkin juga ada yang baru nonton di volume ke-8 ini gitu. Terus bertanya-tanya, apa sih bisik-bisik BK itu gitu kan. Nah teman-teman, kalau misalnya kita dengar kata bisik-bisik itu kan apa ya, konotasinya itu cenderung ke membicarakan sesuatu yang rahasia gitu kan. Yang rahasia tuh bisa ya rahasia ya. Maksudnya sesuatu yang rahasia itu bisa sesuatu yang misalnya contohnya kayak gosip gitu kan, atau berita hangat yang belum banyak diketahui oleh orang-orang, makanya dibicarakannya secara bisik-bisik gitu. Nah tapi di bisik-bisik BK ini kita nggak mau gosip, bukan mau untuk ngomongin orang atau julid, tapi kita mau dengerin sharing, kita mau bagi-bagi informasi, kita juga mau pokoknya kita mau ngobrol yang asik-asik deh. Karena bisik-bisik BK itu sebenarnya singkatan dari bincang-bincang asik bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Seperti itu. Nah, di setiap edisi bisik-bisik BK itu selalu ada bintang tamunya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang mikir, aduh Leni lagi gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman, karena selalu ada bintang tamu dan bintang tamunya itu beragam, ya kan, obrolannya juga beragam. Jadi aku yakin teman-teman gak bakalan bosan untuk nonton bisik-bisik BK gitu. Nah, nanti selama ya kurang lebih 40-50 menit kita bakal bincang-bincang asik nih sama seorang bintang tamu, ya kan. Nah, bintang tamu di Bisik-Bisik BK pada malam hari ini itu masih dari alumni program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Teman-teman penasaran? Oke, langsung aja, ini dia Kak Jessica Christina. Oke, tadi Kak Jessica tuh udah join, coba ya kita lihat. Oke, kita tunggu Kak Jessica untuk join. Oke, selamat malam Kak Jessica. Masih loading, sorry. Hai Kak. Hai. Oke. Wah, udah lama ya Kak Jessica kita nggak ketemu. Ya padahal baru pernah ketemu sekali. Iya, iya, iya. Oh ya Kak, Ketemu tuh pas suara aku bisa tahun kedengeran lalu nggak? ya, kalau nggak Terdengar salah. jelas nggak? Dengar kalau denger jelas, cuman kayaknya agak sedikit patah-patah aja sih. Aku Oh takutnya oke. internet aku atau apa sih, tapi kayak internet aku udah bener sih. Oh oke. Ya, tapi di aku sih gambar kakak agak patah-patah. Tapi semoga kalau misal kakak bisa dengar aku, semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, oke. Dengan lancar gitu Kak. Nah,
Iya, Oke, oke. selamat malam Kak Jessica. Kak, tadi aku udah sempet nih memperkenalkan kakak, tapi ya baru sekedar nama doang sih gitu kan. Bintang tamu kita malam hari ini adalah Kak Jessica gitu. Nah Kak, Iya. sebelum kita ngobrol, bincang-bincang asik lebih jauh, mungkin kakak boleh memperkenalkan diri gitu Kak. Mungkin dari nama, terus lulusan dari Prodi BK angkatan berapa, dan juga apa sih profesi kakak saat ini, seperti itu Kak. Oke. Nama gue biasanya dipanggil JJ kalau misalkan di kampus. Tapi nama Mhm. lengkapnya itu Jessica Christina Kang Dani gitu. Terus Mhm. angkatan 2013, lulusnya di 2017. Oh, oke. Terus Iya. berarti belum masih anget-anget lah ya Kak, baru 3 tahun, iya 3 tahun lulus. Ya sekarang udah mulai masuk ke Iya. dunia kerja kayak gitu, tapi masih inget lah ya fresh memori-memorinya. Apalagi kalau bisa ketemu teman-teman kayak Kak Iren, kayak Kak Sinta, Kak Dini dan teman-teman lainnya yang kakak-kakak tingkat angkatan 2013 gitu ya Kak. Iya, iya, masih inget lah Oke, gitu. Itu pasti pasti. kayak sekitar hampir 3 tahun lah ya. Mm-mm. Ini Kak Iren juga gabung. Hai Kak Iren. Oke, Hai, Ren. oke, Kak. Mungkin sambil kita mulai kali ya, kita nih ngobrol-ngobrolnya gitu. Kak Jessica, boleh nggak kakak Mhm. ceritain awal mula nih, kita flashback ya kak, ke zaman-zaman pas kakak masih menjadi mahasiswa gitu. Apa sih kak yang bikin kakak itu memilih BK sebagai tempat belajar kakak pas kakak tuh jadi mahasiswa gitu? Eh, Sebenarnya sih bukan memilih BK dari keinginan sendiri ya, cuman itu dari orang tua gitu. Orang tua kasih pendapat, kasih masukan. Karena kan namanya juga masih zaman-zaman dulu, masih baru lulus SMA mah labil gitu kan. Kayak masih bingung Mm-mm. nih mau apa, mau kemana gitu. Terus kayak biasanya orang tua lebih tahu lah kira-kira apa yang terbaik buat anaknya. Jadi kayak orang tua tuh kayak kasih tahu kayak kenapa nggak coba masuk ke sini, nanti kayak abis masuk ke sini tuh kamu bisa jadi kepala, kayak emang dipersiapin sebenarnya buat dunia pendidikan kayak gitu. Terus kayak awalnya sempat berdebat kan karena kayak apaan Mm-mm. sih pak gitu, kayaknya nggak mau, Mm-mm. maunya yang lain gitu, maunya kalau bisa Mm-mm. sih sebenarnya awalnya maunya public relation kan, PR. Cuman Mm-mm. dan setelah berdebat, diskusi dan sebagainya, terus ya udah akhirnya memutuskan buat dengerin kata orang tua gitu, terdengerin kata papa gitu buat kayak ya udah yuk ikut masuk gitu, Mm-mm. kecimpung gitu sih. Jadi kayak jadi pas awal itu bukan kehendak sendiri, cuman karena dari orang tua yang minta Mm-mm. buat masuk BK, jadi kayak ya udah akhirnya aku masuk gitu. Cuman ternyata Mm-mm. turns out nggak apa ya, nggak disadarin dan juga kayak kok bisa ya gitu, ternyata Mm-mm. fun juga gitu, dan jadi makin seneng aja dan ngerasa nggak salah gitu loh pilihan orang tua. Nggak Mm-mm. kepikiran sih kalau misalkan dulu masuk PR gimana, tapi kayak sekarang udah masuk Mm-mm. kayak ya seru juga sih gitu. Oke, jadi ternyata dari apa bincang-bincang asik bincang-bincang, maksudnya dengan diskusi sama orang tua, terus habis itu orang tua nyaranin ini, terus akhirnya Kak Jessica oke daftar nih di BK Atma gitu ya Kak. Iya, terus Oke, kayak nah, eh, heeh. kayak bingung gitu kan, sempat kayak mau mau ikut gak ya gitu, sempat ada Mm-mm. sempat kayak diskusi lah dan juga sampai debat ya gitu, kayak nggak mau Mm-mm. gitu, ngapain gitu, Mm-mm. BK apaan sih pak gitu kan. Terus kayak bingung mau apa yang dipelajari dan sebagainya. Terus ya udah Mm-mm. akhirnya setelah kalah gitu, kalah kalah berdebat Mm-mm. dengan orang tua, Mm-mm. ya udah masuk deh ke BK gitu Oke, akhirnya masuk awalnya. deh ke BK. Oke, nah Kak, berarti kan bisa dibilang tuh pas Kakak mempertimbangkan itu atau zaman-zamannya Kakak diskusi sama orang tua, bisa dibilang kayak oh masih bertanya-tanya nih kan, BK tuh ngapain belajarnya, BK tuh ntar bakal jadi apa kayak gitu-gitu. Nah, tapi Kak, apa sih yang ada di pikiran Kakak awalnya pas mama papa Kakak, orang tua Kakak itu nyaranin BK?
apa yang ada di pikiran kakak, terus habis itu bagaimana, apakah yang ada di pikiran kakak itu benar-benar terjadi pas kakak udah jadi mahasiswa gitu? Nah, pas awalnya itu namanya juga kayak masih perjalanan waktu awal-awal ya. Jadi kayak Mm, masih nggak ngerti gitu loh. Ini mau pelajarin apaan sih? Terus bakal kayak mm, gimana sih nantinya? Jadi kayak sempat masih bertanya-tanya sampai sekitar 1-2 tahun awal gitu. 1 tahun awal lah setidaknya. Itu masih kayak masih denying, kayak masih bilang, ah males banget sih, gimana nih dan sebagainya. Cuman emang dari dulu emang orangnya perfeksionis banget. Jadi kayak mm, walaupun ngerasa ini memang bukan yang dipengenin, tapi maunya kan tetap apa ya? mm, Jadi tetap jalanin dengan benar-benar kayak set target. Oke, kalau kayak gitu, just cepet-cepet lulus ya gitu. Targetnya memang tiga mm, setengah tahun buat cepet lulus gitu. Karena pengen udah kelarin aja gitu. Terus abis itu kayak, tapi lambat laun jadinya kayak, kok seru juga ya gitu. Serunya itu kayak oke. bisa kenal diri sendiri gitu. Iya, bisa kenal diri sendiri dan kayak nggak kebayang aja gitu. Oke, jadi dari yang awalnya masih bertanya-tanya gitu kan, mungkin banyak mikir ini tuh belajarnya apa, ngapain gitu. Sampai akhirnya ketemu teman-teman di kampus, terus belajar, dan adaptasinya, maksudnya adaptasi untuk mengenalnya ternyata nggak cuman sebulan 2 bulan ya Kak, bahkan sampai setahun 2 tahun gitu. Iya, iya benar-benar. Itu baru benar-benar kayak Oke. eh ngerasa kayaknya boleh nih untuk dijalanin terus-terusan gitu. Walaupun sebenarnya di dalam perjalanan kuliah nggak ada kayak pengen quit gitu atau keluar, nggak ada sih. Cuman pasti kayak pemikiran kayak ke depannya bakal gimana ya, terus habis itu ini tuh mau dibawa kemana dan sebagainya tuh pasti ada gitu. Cuman Oke. berarti kayak Mm, oke Jess nggak apa-apa jalanin aja gitu, jalanin aja dulu. oke. Ternyata dari oke nggak apa-apa jalanin dulu. Ternyata nyaman gitu kan? Nah, Kak, boleh nggak? Nah, Kak boleh nggak? Kan kakak bilang nih, ya awal-awal ya mungkin masih adaptasi lah ya, adaptasi sambil kenal juga, sambil cari tahu juga. BK tuh ngapain sih belajarnya? Jadi apa sih kayak gitu-gitu. Nah, selama nih Kak, selama akhirnya kakak udah mulai kenal BK dan udah mulai menikmati gitu kuliah di BK Atma, boleh nggak kakak ceritain kayak satu, dua, atau tiga, ya pokoknya beberapa pengalaman yang menurut kakak tuh berkesan selama kakak tuh jadi mahasiswa BK gitu. Pengalaman yang paling berkesan tuh ada dua sebenarnya. Ada dua pas waktu di Apa BK. tuh? Pertama itu ketika mau Mhm. survei tempat gitu. Nah itu tuh kita survei sampai akhirnya kita ke Wonosobo gitu, ke daerah Jawa lah. Hmm. Dan itu pertama Mhm. kalinya kayak pergi ke tempat yang cukup jauh dengan pakai bus malam waktu itu. Ingat banget sama teman-teman yang lain, Mhm. teman-teman kampus Mhm. yang Mhm. panitia di sana. Kita ke sana pakai bus malam, terus ngerasain senengnya, deg-degannya, terus kemudian pengalaman yang nggak pernah dirasain sebelumnya kan, terus kayak itu sih first pertama kali untuk survei ternyata nggak segampang itu ya untuk survei tempat Mhm. gitu. Kita harus surveinya tuh lihat dari kondisi jalannya, terus berapa Mhm. lama, kemudian Mhm. apa aja yang harus kita cek lagi, sebagainya gitu. Terus tapi jadinya seru gitu karena kan belum pernah Mhm. tuh sebelumnya. Terus akhirnya Mhm. dicoba ternyata seru dan itu tuh bareng sama teman-teman nggak cuma sendiri jadinya Mhm. lebih berkesan gitu. Mhm. Itu pengalaman pertama yang paling berkesan. Terus Mhm. pengalaman kedua itu tuh biasa ketika pas masuk skripsi. Oh, ini jarang Itu nih tuh Kak, masa-masa masuk skripsi dibilang berkesan. Gimana tuh Kak? Hmm. oh ya. Iya, iya, tapi buat aku tuh masa pas lagi skripsi itu berkesan banget sih karena aku Mhm. dibimbing sama salah satu guru besar, Profesor Prof Laura Mhm. dan itu aku senang banget pertama Mhm. kali bisa kayak eh apa ya bisa pelajarin dan dapat ilmu sebanyak itu gitu loh kayak
Karena kan kalau skripsi kayak gini jadinya awalnya jadinya males atau takut atau mungkin kayak ngerasa aduh ini apa ya, pasti adalah campur aduk gitu. Nah tapi gara-gara ini tuh malah jadinya terpacu banget buat nyelesain skripsi itu dengan sebaik mungkin gitu sampai akhirnya kayak kayak bela-belain bergadang sampai subuh gitu. Terus habis itu bolak-balik bimbingan gitu. Waktu itu sama Grace. Waktu itu aku berdua bimbingannya sama Grace, terus kita bareng-barengan gitu. Jadi kayak sama Grace berdua, Grace hari ini ketemu Bu Laura nggak? Grace ininya udah selesai belum revisinya dan sebagainya. Itu sih jadi kayak berkesan banget tuh ketika skripsi itu jadinya kayak bukannya males-males tapi jadinya pengen cepet-cepet lulus dan pengen dapat ilmu sebanyak mungkin lagi gitu loh. Kayak tanya sama prof, terus apalagi yang kurang gitu sih. Terus menuju mulai sidang, nah itu tuh udah mulai nervous tuh sidang pertama kan. Terus kayak aduh ini apa ya yang mau ditanyain, bisa nggak ya jawabin Jess gitu. Terus kayak aduh ini lupa nggak ya dan sebagainya, thankfully bisa bisa jawab. Oke. Wah, ternyata pengalaman itu justru jadi pengalaman yang berkesan ya, Kak. Pas apa? Pas aku beberapa kali, nah ini mungkin teman-teman yang denger dan udah nonton video bisik-bisik BK yang sebelumnya, Kak, itu ada juga kan dari beberapa kakak-kakak bintang tamu, itu pengalaman yang berkesan, itu pertama, itu tentang waktu kegiatan TOC. Nah, kakak survei ini juga kegiatan TOC ya? Iya bener bener bener. Iya pas TOC. waktu itu jadi panitia. Kegiatan TOC waktu itu juga aku udah sempet sharing juga nih ke teman-teman TOC itu apa kayak gitu-gitu karena Kak Jess setelah setelah apa namanya kakak-kakak bintang tamu pada cerita itu ada loh yang tanya-tanya misalnya ke DM aku gitu kayak Kak kegiatan TOC itu emang kegiatan matkul atau kegiatan apa kok seasik itu maksudnya di dunia kuliah kok ada seasik itu gitu kan apalagi waktu itu apa namanya aku juga sempat sharing tentang iya pas kalau misal kita tahun pertama itu masuk nanti ikut kegiatan TOC nanti kita jadi observer terus habis itu kegiatan di tahun berikutnya kita antara jadi panitia terus ke masyarakatnya juga antara jadi fasilitator atau bantu-bantuin dinamika kelompok terus habis itu sampai akhirnya panitia kita yang survei kita yang bawain materi ke masyarakat kayak gitu-gitu jadi menarik sih memang kegiatan TOC itu gitu kan terus apalagi yang pas apa skripsi ini gitu juga sempat juga beberapa kakak-kakak bintang tamu itu bilang kayak iya salah satu pengalaman berkesannya itu ketika bimbingan sama Prof Laura kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman nih pada nonton Prof Laura tuh beberapa kali juga disebut di dalam bisik-bisik BK ini gitu Oh oke oke. gitu jadi kayak oh ya memang semenarik itu gitu dan aku juga sempat sharing sama teman-teman bahwa dari sharing kakak-kakak bintang tamu itu juga bisa menggambarkan oh atmosfer belajar di BK Atma tuh seperti ini toh gitu kan sama bapak ibu dosennya sama teman-temannya terus habis itu lingkungan belajar lingkungan mainnya kayak gitu-gitu menarik sih Iya iya. kak. Bener. Terus Kak, nah sekarang itu kan tadi dari pengalaman berkesan ya. Terus aku mau tanya Kak, jadi kan di BK itu ada peminatan ya Kak, pendidikan dan pendidikan kalau sekarang. Nah Kakak boleh cerita nggak pas zamannya Kakak jadi mahasiswa tuh gimana peminatannya? Terus Kakak kan sekarang kayak berprofesi bukan di sekolahan gitu kan. Nah, boleh cerita nggak Kak, mungkin gimana pas Kakak tuh mempertimbangkan itu, terus apa yang Kakak rasain di saat, apa ya, mungkin awal-awal banyak pandangan, oh kuliah BK nanti ujung-ujungnya jadi guru BK doang, kayak gitu Kak, dengan Oh pengalaman iya Kakak. iya. Iya iya paham. Nah dulu kan malah kebaginya tuh pendidikan sama organisasi ya waktu itu. Terus kenapa pada akhirnya aku nggak milih yang pendidikan karena dan lebih ke organisasi? Alasannya sih karena waktu dulu kan kalau pas semester-semester awal kan kita banyak banget belajarnya itu yang lebih ke pendidikan, sedangkan yang organisasi itu nggak segitu banyak.
Jadinya aku tuh pengen kalau aku pengennya tuh bisa dapetin ilmunya semua gitu. Jadi kayak, oh aku pengen tahu juga yang pendidikan seperti ini, dan tapi aku pengen juga tahu yang organisasi seperti ini, karena kan waktu saat itu tuh nggak tahu masa pengennya tuh jadi apa, saat itu tuh benar-benar nggak tahu. Jadi pengennya ya kalau bisa dapetin ilmunya dulu gitu, setidaknya itu pasti akan berguna juga kan buat kedepannya. Terus kayak pas dijalanin di bagian organisasi, terus akhirnya pas udah lulus aku kan masuknya ke special needs kan, di bagian special needs yang which is sebenarnya lebih cocok kalau misalkan pas waktu aku kuliah ke pendidikan. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya gitu loh. Karena pada akhirnya kan kita belajar lagi kan jadinya ketika kita mulai masuk ke dunia kerja gitu. Di situ sih, jadi kayak apapun yang orang lain pikir juga pas awal pertama kali aku masuk ke BK juga kayak, ya BK nanti jadi apa sih gitu? Apa cuma jadi guru BK doang ya gitu? Lah kalau masih cuma jadi guru BK doang, waktu itu tahunya juga sama HRD jadi HR kan. Cuman taunya itu doang gitu, nggak tahu lagi ada apa. Nah, semakin perjalanan waktu, mulai akhir-akhir, mulai kayak cari-cari, explore, terus kayak, oh ya bisa juga kok jadi as a terapis, atau kalau misalkan kita S2 lagi dan ambil profesi itu bisa jadi konselor gitu. Konselornya bisa spesifik juga, mau konselornya yang kayak gimana gitu. Kalau aku secara personal, emang pada akhirnya lebih kesuka ke arah special needs karena waktu itu punya pengalaman pribadi sendiri gitu loh, kenapa pada akhirnya suka sama dunia special needs gitu. Tapi kalau misalkan orang orang mikirnya kayak kuliah di BK jadi cuman guru BK doang, ya itu wajar pas awal ya, karena belum pada tahu aja gitu, belum dieksplor aja. Tapi once kita udah explore, kita udah bisa cari tahu gitu, sebenarnya banyak kok, nggak cuma di sekolah doang, bisa juga di kantor, bisa juga di dunia apa sih sebenarnya, bukan itu termasuk dunia pendidikan juga ya gitu. Jadi maksudnya nggak cuma di sekolah doang gitu. Iya, 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 bener sih. Nah, ini juga buat teman-teman yang nonton, nah ini juga ada satu lagi kan kakak bintang tamu yang setelah lulus dari Prodi BK Atma itu nggak bekerja sebagai guru BK gitu, tapi ada banyak ternyata jalur lain, dan ternyata setelah belajar di selama proses kuliah gitu, oh menemukan ketertarikannya. Nah, kayak Kak Jessica ini di ketertarikan di bagian special needs gitu kan. Nah, terus habis itu pasti banyak lah ya Kak, yang apa tadi Kakak juga bilang ada pengalaman pribadi juga gitu kan, yang bikin Kakak, oh ternyata kayak aku tertarik nih di bagian ini gitu. Sampai mungkin ada mata kuliah yang mendukung ketertarikan Kakak itu terhadap dunia special needs seperti itu. Nah, Kak, ngomongin soal tadi nih yang dipelajarin di dalam kuliah gitu kan. Emangnya Kak, kalau misalnya kuliah di BK Atma itu belajarnya tuh apa aja sih Kak? Ngapain aja sih? Kayak apakah kayak ya udah cuman belajar memahami orang, karakteristik kayak gitu atau gimana gitu. Makanya maksudnya kayak kok sampai bisa ada Kak Jessica yang punya ketertarikan di bidang special needs dan setelah lulus tuh bisa beneran mengejar impian cita-cita itu gitu. Oh, sebenarnya kalau di BK sendiri, di bimbingan konseling, banyak banget kan kita bisa belajar mengenal. Yang pertama itu pasti mengenal diri kita sendiri gitu. Kita jadi tahu diri kita kayak gimana, kemudian kekurangan, kelebihan, terus apa yang mau kita kembangin dan sebagainya. Itu pertama sih. Jadi apa yang dipelajarin dari BK, yang menurut aku yang pertama tuh buat diri kita sendiri. Terus kedua, di sini tuh yang BK ajarin tuh banyak banget, dari segi pendidikan, gimana kita cara mengajar. Pengajarnya juga bukan kayak mengajar 1+1 sama dengan 2 ya gitu, tapi lebih luas gitu. Kemudian selain dari mengajar, kita juga kayak diajarin gimana caranya problem solving.
problem solving buat diri kita maupun orang lain, kayak kayak pemecah masalah, kayak suatu problem ya, pemecahan masalah lah seperti itu. Kemudian aku ingat banget di pelajarannya Bruder Bambang yang tentang special needs itu sih, jadi kayak banyak banget yang dipelajarin sebenarnya, kalau disebutin satu-satu juga kayaknya banyak banget gitu. Cuman buat aku tuh ya beberapa itu sih yang aku bener-bener ingat dan aku pelajarin banget. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting setidaknya ketika kita udah masuk pertama kali itu adalah diri itu. Bener-bener. Jadi pas masuk ke BK, yang pertama pasti kita jadi kenal diri kita gitu kan, belajar mengenal diri, karena lebih lanjut atau lebih jauhnya di BK kita belajar tentang karakteristik orang berdasarkan usia perkembangannya, berdasarkan kepribadiannya, berdasarkan macam-macam gitulah ya Kak. Terus habis itu ternyata Kak Jessica tertarik di tadi salah satu di mata kuliah tentang special needs gitu kan, atau ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Nah ini juga informasi juga nih bagi teman-teman Kak yang nonton ini gitu, karena waktu itu ada juga teman-teman yang masih SMA itu tanya gitu, Kak, kalau misalnya kuliah di BK itu karena di BK Atma itu kan setelah lulus dapat gelarnya sarjana pendidikan. Nah, apakah di dalamnya selama kuliah itu yang dipelajari benar-benar cuman cara mengajar kayak tadi metode belajar, terus habis itu menghadapi anak remaja, anak usia dini atau orang dewasa, atau ada yang lain Kak kayak gitu. Nah ini pas banget nih buat teman-teman yang nanya kayak gitu. Inilah gitu kan salah satu sharing dari Kak Jessica gitu, bahwa oh ternyata gak hanya ada di dalam lingkup itu doang, tapi luas gitu. Salah satunya ini tadi, ternyata ada loh wadah untuk kita belajar kayak gitu, bagian special needs, anak berkebutuhan khusus kayak gitu, terus cara menanganinya, karakteristiknya juga kayak gitu kan. Nah Kak, sekarang nih kita tadi kan udah kita flashback ya awal-awal alasan kakak pilih BK Atma, terus habis itu pengalaman berkesannya, terus habis itu nih udah mulai masuk ke dunia kerja. Nah boleh nggak kakak sharing pas awal-awal kakak lulus gitu ya, susah nggak sih Kak cari kerja gitu sebagai lulusan BK Atma gitu? Atau waktu itu gimana pengalaman kakak setelah lulus, terus kakak ngapain dulu nih gitu kan? Karena kan kalau kakak tuh minatnya ke bagian dunia anak berkebutuhan khusus gitu kan? Sebelum lulus itu sebenarnya sempat ada part-time juga jadi shadow teacher sebenarnya di salah satu sekolah di Santa Ursula waktu itu, jadi shadow teacher. Di situ sih mulai punya pengalaman namanya untuk handle special needs. Nah setelah akhirnya lulus, mulai tuh pas akhir-akhir skripsi lah ya, akhir-akhir skripsi menuju udah selesai sidang, tinggal nunggu wisuda, itu aku cari-cari ketemu di salah satu rumah sakit atau klinik gitu. Akhirnya diinterview sama si dokternya, kemudian ternyata lulus gitu. Ya dibilang susah sih ya nggak juga sih sebenarnya, tergantung sebenarnya apa yang mau kita tuju gitu di saat itu. Kita maunya apakah di sekolahan gitu as a guru BK, atau di kantor sebagai HRD, atau kita memang mau ke klinik-klinik kayak gitu, klinik atau rumah sakit yang emang handle special needs. Kan ada banyak nih, jadi untuk kayak gitu kan kita mesti cari ya, kan sekarang udah jawabannya tuh udah canggih banget, tinggal pakai Mbah Google ya, Mbah Google, terus nanti kita tinggal ketik aja, nanti kan keluar gitu. Nah kita tinggal apply. Nah biasanya sih kalau mereka udah tahu gitu, oh Atma Jaya udah tahu nih lulusannya kayak gimana dan sebagainya, tinggal kita aja
tetap harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ketika kita interview, sehingga ya hasil antara pas kita kuliah dan juga diri kita itu bisa representatif juga gitu, menjadi lebih baik. Makanya nanti ketika interview jadinya apa ya, eh lebih bagus lah ibaratnya gitu. Udah kuliahnya oke gitu, terus habis itu kita punya personality juga bagus, harusnya jadi lebih baik gitu. Gitu sih kalau misalkan dibilang apa cari yang special needs, ya emang di Jakarta sih emang gak sebanyak itu. Cuman pasti ada gitu loh, pasti ada. Lagian nanti kita bisa nanya-nanya juga kok sama dosen gitu, sama para dosen biasa mereka suka kasih kita informasi juga gitu. Jadi jangan pernah takut atau ngerasa kayak stuck ketika ngerasa kayak oh kok aku nggak gimana ya kalau aku mau dapat kerjaan dan sebagainya. Tenang kok, research-nya banyak kok, dari internet bisa, dari guru bisa, maksudnya kayak dari dosen atau enggak bisa juga dari alumni kan atau teman kita gitu. Yang penting kita punya apa ya, keberanian buat tanya gitu loh. Ada nggak gitu? Gimana ya gue mau iya iya bener. Soalnya kalau kitanya diem-diem aja ya percuma ya, orang mau bantuin juga nggak bisa gitu. Oh ya benar-benar sih. Nah, aku setuju banget sama sharing dari Kak Jessica gitu kan. Karena kan apa yang Kak Jessica sharingin ini berdasarkan pengalaman kakak juga gitu. Dan ini juga bisa jadi satu informasi baru gitu buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bertanya-tanya. Oh kalau misal kuliah di BK, di Atma Jaya sebagai lulusan sarjana pendidikan, itu ternyata nggak hanya ladang pekerjaannya itu hanya di sekolah doang gitu ya Kak. Ternyata Kak Jessica ngelamar di rumah sakit pun keterima gitu loh teman-teman. Jadi tergantung dari minat juga, tergantung juga dari skill yang kamu punya dan itu tadi pengalaman belajar di dalam kelas gitu ya, maksudnya selama di kampus itu gitu. Jadi ada banyaklah jalan atau ladang pekerjaan atau prospek bekerjanya gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Nah, terus Kak, kalau misalnya nih, kalau ngomongin kan kemarin itu banyak ya kakak-kakak bintang tamu yang berprofesi jadi guru BK gitu kan, entah di SMP, SMA, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang boleh gak kakak sharingin gitu ya, ceritain apa sih kak suka duka kan kakak nih berarti kayak minat mungkin orang-orang yang punya minat seperti kakak gitu ya, yang ke bidang special needs untuk konselor dan terapis itu tidak sebanyak profesi-profesi lainnya gitu. Kakak boleh nggak sharingin terkait dengan bidang pekerjaan kakak gitu? Mungkin kayak apa sih yang kakak kerjakan, terus habis itu suka dukanya tuh apa sih kak, kayak gitu supaya teman-teman juga punya gambaran gitu. Oh ternyata ini toh gitu. Suka dukanya ya banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak. Cuman aku mulai dari sukanya dulu. Atau dukanya dulu ya. Boleh, mana aja. Eh, Dimulai dari sebenarnya sukanya itu ketika kita kalau misalkan ngajar atau misalkan terapi maksudnya adik-adiknya terus kayak mereka bisa achieve gitu ya, perkembangan sedikit apapun, misalkan ketika mereka udah bisa say hello atau say thank you ke kita ketika kita kasih sesuatu, itu udah seneng banget sih sebenarnya, karena kan itu suatu perkembangan ya, namanya juga perkembangan butuh namanya proses dan nggak bisa instan. Jadi kita kebanggaan sendiri dan juga kayak kesenangan sendiri itu pertama gitu. Terus sukanya yang kedua itu ketika kita bisa belajar hal yang baru, karena kalau di dunia special needs kan anak yang satu sama anak yang dua nggak bisa sama kan treatmentnya gitu. Ya sama lah ketika anak pada umumnya juga kayak gitu, mereka kan unik gitu, kita kan semua unik kan, jadi
kita makin belajar gitu, makin belajar mengenal pribadi dari adik-adik kita gitu, satu persatu. Kayak kira-kira metode mana sih yang paling cocok untuk kita bisa ajarin mereka, kita bisa bantu mereka. Karena bisa aja eh, apa anak special needs yang mempunyai diagnosa yang sama, misalkan autism, tapi treatmentnya berbeda gitu. Itu sih. Jadi kan kita makin belajar ya, itu suatu hal yang menurut aku senengin gitu, karena kita bisa belajar gitu. Terus balik ke dukanya. Dukanya itu bukan duka sih sebenarnya, tapi jadi shock moment pas awal dan tapi jadi pembelajaran juga gitu loh. Ketika HP aku sempat dibanting sama salah satu anak didik aku. Jadi kayak kita lagi terapi itu sudah selesai kan, biasanya kita buat laporan kan, kita kasih laporan buat parents, kemudian kita juga kasih laporan buat mungkin psikolog kita gitu. Terus kita kasih, aku lagi buat banget dan lagi di ruangan sebenarnya, dan dia lagi di depan. Tiba-tiba dia masuk ke dalam, terus kayak ambil HP-ku, terus kemudian dia banting, plak gitu. Kaget dong. Itu tuh apa ya? Tapi nggak bisa marah ya di saat itu. Benar-benar kayak puji Tuhan banget tuh, respon ketika kita respon itu paling menentukan gitu loh. Respon pertama kita tuh menentukan akhirnya gitu loh. Nah di situ tuh langsung kayak kaget. Untungnya nggak marah, cuman kayak langsung bilang, ini sekarang ambil HP-nya Miss, terus kasih ke Miss gitu. Terus dia ambil, dia kasih. Tuh pas lihat HP-nya, OMG, retak sini, retak, kagak bisa nyala lagi. Aduh gimana Tuhan. Terus kayak, oh ya udahlah, gimana dia? Aduh. Terus ya udah langsung pikirnya tuh adalah bukan HP-nya, tapi gimana intervensi si anaknya. Nah itu kan agak sulit kan di saat itu, kayak aduh gimana ya dan sebagainya, panik ada dan sebagainya. Terus ya udah, cuman fokusnya adalah ini buat pembelajaran buat si anak gitu loh. Oke, nggak apa-apa, just ayo. Terus akhirnya tanya sama dia kayak, kenapa kamu lempar HP Miss gitu. Pasti diem dong anaknya. Terus kayak, kamu tahu nggak itu salah, maksudnya menurut kamu itu salah atau benar lempar HP Miss? Nah, ketika dia bilang udah tahu, sorry Miss, aku salah, gitu. Nah itu udah sebenarnya udah seneng banget karena dia tahu kesalahan mereka di mana gitu loh. Kesalahannya di mana gitu. Ketika dia tiba-tiba ambil HP aku terus dia banding. Walaupun sebenarnya bukan karena kepengenan dia dalam arti gue pengen banding HP Miss, enggak gitu. Cuman itulah kayak dukanya tuh pasti kayak ada something kejadian yang mungkin kita nggak duga seperti itu. Coba kita harus coba berpikir sisi positifnya ya setiap itu. Terus paling sama kayak kita tetap harus belajar sih. Ketika kita nggak belajar ya kita stuck gitu. Waktu itu ada satu kondisi di mana aku stuck dan aku bingung mau nanya ke siapa nih gitu. Itu kan satu yang kayak dipusingin juga kan, kayak harus develop program, kemudian abis itu ngembangin program, gimana ya, dan stuck gitu. Cuman di situ aku berpikir bahwa ketika stuck ini harusnya makin belajar gitu, makin belajar dan makin bertanya gitu, entah ikut course, entah itu nanya sama dosen atau gimana sih. Jadi kayak dalam setiap kehidupan kita tetap harus belajar sih gitu. Oke, wah ternyata menarik ya Kak. Maksudnya mungkin ini juga informasi baru lagi gitu kan, sharing baru lagi gitu. Mungkin ya sesuatu yang baru juga gitu kan. Oh ternyata memang sukanya banyak gitu kan, dapat pengalaman baru juga gitu kan. Terus habis itu ya jadi harus belajar banyak hal lagi gitu. Bahkan ketika pengalaman dukanya gitu kan, pengalaman shocknya awal-awal berprofesi sebagai terapis untuk special needs itu ya kayak gitu, ada kejadian-kejadian yang nggak disangka gitu kan. Cuman balik lagi, aku setuju juga sama Kak Jessica, justru itu kita di situ latihan untuk gimana cara kita
berhadapan atau mengintervensi kejadian-kejadian seperti itu gitu kan. Menarik sih Kak, aduh. Nah Kak, tapi boleh gak Kakak cerita gitu, kayak pas awal Kakak lulus kuliah sampai sekarang Kakak jadi terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu jalur jalur belajarnya gimana sih Kak gitu? Apakah kayak setelah lulus gitu terus kita apply gitu terus langsung bisa kerja sebagai terapis untuk special needs, atau kita butuh belajar dulu gitu? Maksudnya kayak butuh ngambil sekolah lagi atau gimana gitu Kak? Soalnya kayaknya menarik Uh, banget nih gitu. iya, sebenarnya sih ketika lulus Mm-mm. kita bisa lamar buat jadi terapis. Cuman Mm-mm. terapis special needs itu tuh banyak. Ada yang okupasi, kemudian ada Mm-mm. wicara, kemudian ada Mm-mm. behavior therapy, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak. Tergantung kita Mm-mm. mau yang mana, pakai Mm-mm. metode yang mana untuk Mm-mm. mengajar mereka gitu. Nah, Mm-mm. beberapa terapi emang butuh namanya sertifikat. Kita mesti belajar lagi gitu. Kenapa Mm-mm. perlu belajar lagi? Karena kita kan apa ya? Megang satu anak gitu misalkan, atau enggak harus lebih memahami si perkembangan anak ini lebih dalam Mm-mm. lagi, karena kalau di kuliah kan banyak banget tuh yang kita pelajarin, ada Mhm, A, ada B, ada C, ada D. Nah, mhm, tapi mhm, kalau misalkan kita nanti untuk kerja special needs, kita harus mhm, ambil yang lebih fokus gitu. mhm, Jadi itu biasanya ada emang biasanya ada dua pilihan sih, entah kita emang ambil secara mandiri course-nya mhm, itu, mhm, atau kerjanya biasanya disediain gitu. Kayak misalkan ada pelatihan sekitar sebulan sekali. Nah, mhm, tergantung. Cuman aku waktu pas dulu mhm, bener-bener pas masuk emang di training dulu, di training untuk apa? Untuk pelajarin metodenya, pelajarin lagi tentang apa? Anaknya gimana gitu loh, karena kan special needs banyak nih, ada yang autism, ada yang ADHD, ada yang learning disabilities, mhm, dan lain sebanyak dan banyak lain kan. Nah, itu tuh yang kita harus pelajarin lagi gitu. mhm, Terus kemudian metodenya ketika kita pakai yang behavior terapi itu gimana? Kan nggak bisa langsung tiba-tiba, oh ya ini kliennya gitu, ini mhm, anaknya diajarin ya gitu. Nah, kan nggak segampang itu. Apalagi kalau untuk spesialis itu kita perlu apa ya? eh apa personal program sendiri gitu loh, individual mhm, program. mhm, Iya. mhm. Nah, jadi kita perlu Oke, memahami oh nih jadi gimana ternyata, cara mhm. bacanya gitu. Oke. Jadi ternyata tuh ini ya Kak, mesti ada belajar lagi untuk lebih spesifiknya gitu. Oh dan ternyata, nah ini juga informasi juga nih baru buat aku. Oh ternyata kalau misalnya jadi terapis untuk special needs tuh ada lagi bidang-bidangnya gitu. Oh ternyata banyak gitu kan, Kak. Tapi untuk belajar lanjutan itu di Indonesia ada juga kan Kak? Maksudnya kayak untuk studi pelatihannya atau sekolah lanjutannya kayak gitu, spesialisasinya itu ada juga di Indonesia atau di Jakarta gitu. Di Indo sih ada, di Indo Mm-mm. ada. Sempat waktu itu aku sempat tertarik di sebenarnya di UPI di Bandung. Di Mm-mm. Bandung tuh ada untuk Mm-mm. S2 special needs. Mm-mm. Terus di Surabaya kalau nggak salah ada. Jadi Mm-mm. sebenarnya namanya belajar kan kita dalam kehidupan kita terus belajar ya gitu. Dan kalau emang mau serius di bagian special needs ya emang kita harus belajar terus, ambil Mm-mm. profesi, maksudnya ambil S2, kemudian profesi, Mm-mm. supaya kita bisa ngepakin sayap kita tuh lebih besar lagi, kita makin mengenal gitu kira-kira cara yang terbaik atau cara yang pas nih untuk handle anak, masa klien, masa anak didik kita atau adik-adik kita tuh gimana sih caranya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Karena beda-beda benar gitu. Aku waktu itu punya case, ada dua anak yang Mm-mm. diagnosisnya tuh sama ear implant, cochlea implant. Jadi kayak dari kecil nggak Mm-mm. bisa dengar, kemudian Mm-mm. diimplan kokleanya. Nah, mereka didiagnosa sama, tapi perkembangan mereka berbeda, sehingga treatmentnya yang kita berikan kepada mereka berdua tuh berbeda. Dan itu yang kita perlu pelajarin lebih dalam lagi, gimana sih caranya gitu. Dan itu
kita juga nggak bisa langsung dikasih klien dan kita langsung jalan sendiri, Mhm. enggak, tapi kita ada supervisor yang atau psikolog. Waktu itu aku ada psikolog yang kayak ngedampingin gitu sampai Mhm. Oh, akhirnya oke. di tahap-tahap tertentu baru kita bisa dilepas perlahan-lahan gitulah, setidaknya kurang lebih Mhm. gitu. Oh, oke. Cuma tetap Oh, harus menarik. belajar sih, tetap harus. Harus belajar upgrade diri terus gitu kan, karena kalau misalnya bisa dibilang nih pas di BK Atma gitu kan, kita kan sempat ya Kak belajar apa namanya teknik pendekatan konseling gitu kan, Iya, terus habis itu iya. teknik apa ya keterampilan komunikasi konseling gitu, dan itu sebenarnya jadi bekal yang kaya banget gitu kan untuk belajar hal-hal yang apa ya istilahnya harus lebih jago lagi gitu, dan lebih spesialisasinya kita gitu di bidangnya gitu kan, apalagi tadi kayak Iya, Kak iya. Jessica harus belajar metodenya lagi, harus belajar karakteristiknya lagi untuk diagnosa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan apa namanya, dan ini juga Kak yang waktu itu sempat ada nih yang nanya sama aku gitu, kali ini apa kalau misalnya di BK itu kan nanti kerjaannya itu banyak ketemu sama orang ya kan, orang itu kan maksudnya kalau misalnya orang manusia itu kan karakteristiknya beda-beda banget, individunya berunik gitulah ya kan, berbagai macam jenis berbagai macam karakteristiknya gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya ya itu aku sharing, oh iya, nah salah satunya lewat teori-teori yang dipelajari, jadi nggak hanya sekedar belajar ngafalin doang, tapi juga prakteknya gitu, implementasinya gitu. Aku juga sempat ingat di mata kuliahnya Bruder Bambang juga, waktu itu konseling ABK ya, konseling anak berkebutuhan khusus, itu juga benar-benar Mm-mm. terjun ke lapangan gitu, observasi, terus habis itu ke sekolah gitu kan, observasi, terus habis itu coba belajar merancang intervensi programnya lewat apa nyari-nyari sumber data dari gurunya, dari materi, dari teori dan dari banyak hal lah gitu. Jadi kayak oh iya juga sih setelah setelah denger sharing dari Kak Jessica aku sadar kalau oh iya ya ternyata ini banget apa namanya luas banget gitu loh lahan belajarnya, tinggal uh, apa tergantung kitanya sendiri, kita tuh mulai tertariknya kemana nih gitu kan. Iya, iya, Mm-mm. benar-benar agree. Soalnya Mm-mm. kan sebenarnya di BK ini kita kayak dibekalin basic-basicnya kan, ibaratnya masih Mm-mm. kayak kulit kulit luarnya lah ya Mm-mm. gitu, kulit luarnya sehingga kita kayak tahu kira-kira kalau misalkan di bidang yang ini itu seperti Mm-mm. apa, di bidang yang Mm-mm. lain seperti apa. Tapi pada akhirnya ketika kita terjun ke dalam dunia kerja atau makan dunia profesional, kita harus lebih belajar untuk ke dalamnya lagi gitu, bukan cuma luarnya aja. Karena sebenarnya kalau di BK itu kita dibekalin untuk mengetahui secara gambaran umumnya seperti apa, sehingga Mm-mm. ketika kita udah lulus, kita tahu nih, oh oke, sekarang kira-kira aku maunya kayak gini nih gitu. Kurang Mm-mm. lebih gitu sih kalau yang aku tangkap ya dari yang aku pelajarin dan pengalaman aku tuh seperti itu. Karena yang balik lagi gitu, Mm-mm. kita tetap harus belajar gitu. Mau Betul kerja banget. dimanapun gitu, mau kerja Mm-mm. dimanapun, bidang apapun juga, tetap aja kalau misalkan kita mau jadi excellent, kita mau bisa terus berkembang, ya kita harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar ya kita akan stuck aja di situ, nggak akan naik Mm-mm. level lagi gitu. Betul banget. Apalagi kan semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga kita bisa berbagi, kita bisa melakukan sesuatu untuk impact yang lebih besar gitu ya Kak. Wah menarik Iya, sih. iya. Aku jadi penasaran nih untuk cari tahu berbagai macam informasi, belajar lagi tentang apa psikologi ABK, konseling ABK kayak gitu kan. Karena memang pas ya itu pas semester berapa aku lupa juga dapat mata kuliah itu gitu kan, dan banyak sekali materi yang aku kayak responnya tuh banyak kayak oh gitu toh gitu, dan akhirnya ketemu Kak Jessica, dengerin sharing Kak Jessica gitu kan tentang pengalaman kerjanya terus kuliahnya juga kayak gitu. Wah menarik sih Kak.
Terus Iya, Kak, iya benar-benar. Kak, kalau misalnya dilihat nih, oh sebelum itu deh, sebelum itu. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang nonton gitu kan, atau yang nanti nih, Kak, jadi ini nanti kan bisa diupload di Instagram atau juga diupload ke YouTube gitu kan. Itu kalau misalnya ada yang mau tanya gitu kan, seputar dengan BK Atma, seputar dengan prospeknya, seputar dengan pengalaman-pengalamannya itu sangat terbuka banget untuk tanya, sharing kayak gitu-gitu. Jadi feel free to apa ya, to share, to ask gitu, semuanya deh gitu. Nah, Iya. lanjut lagi Kak. Apa namanya? Kalau misal ngelihat nih Kak, sekarang ini ya makin berkembangnya zaman, asik zaman. Maksudnya makin berkembangnya waktu gitu kan, makin maju, makin pesat gitu ya Kak, teknologi gitu. Apa-apa semua sekarang serba teknologi. Menurut Kak Jessica, kalau misal melihat prospek karir, prospek ladang kerja lulusan BK itu gimana Kak Jess? Itu quietly challenging ya, karena Hmm. sebenarnya kan kalau misalkan aku bilang di bidang special needs itu, Mhm. kita perlu face to face ketemu anaknya gitu. Hmm. Tapi kan kalau lagi zaman kayak gini akan agak sulit, tapi kita butuh namanya bantuan dari parents atau mungkin pendampingnya mereka supaya pembelajaran yang kita berikan bisa apa ya, bisa lebih maksimal gitu. Dan Mhm. bagaimana caranya kita berpikir lebih kreatif lagi memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Apalagi di zaman sekarang mau siapapun juga pasti punya HP, pasti pegang HP gitu lah, pasti ada Iya gadget lah sih, ya benar gitu. sih. Ya, Mhm. jadi kita coba manfaatin lah ladang itu, benar-benar kayak kita pikir, oh mungkin apa bisa ya pembelajarannya kita gunain yang fun, atau mungkin bisa jadi suatu reward gitu. Jadi ketika dia bisa achieve something, ini bisa jadi reward gitu. Itu loh Hmm. yang jadi akhirnya kita harus lebih kreatif lagi gitu. Hmm. Dan balik Tantangannya sih lagi ada belajar karena lagi ya Kak. Mhm. iya bener-bener tantangannya pasti ada, tapi kalau selagi kita bisa coba berpikir out of the box dan coba trial error sih, pasti trial Mhm. error Mhm. gitu, ya lakuin aja gitu. Kita kan nggak tahu gitu kira-kira Mhm. mana sih yang works gitu. Betul, betul Kak. Nah, Iya. pertama nih dari pendapat Kak Jessica, aku dapat bahwa justru memang pasti akan banyak gitu kan tantangan, perubahan gitu yang bakal terjadi. Cuma disinilah letak kita sebagai orang-orang yang belajar BK, sebagai teman-teman SMA yang mau daftar BK nih untuk lebih apa ya, berpikir kreatif lagi, dan ini balik lagi jadi belajar lagi gitu kan. Apa yang bisa Mm, dilakukan gitu kan sebagai lulusan BK itu mengkombinasikan atau kolaborasi antara teknologi dengan ilmu yang udah dipelajari gitu. Apalagi kan kalau iya. misalnya di apa ya, di bidang pekerjaan nanti itu bekerjanya tatap-tatapan gitu kan sama orang kayak gitu. Jadi dan berkaitan dengan perasaan, perilaku kayak gitu. Jadi kayaknya nggak bisa digantikan dengan teknologi aja gitu. Jadi pasti peran lulusan BK itu akan masih sangat dibutuhkan dan akan banyak ladang untuk berkaryanya gitu ya Kak Jess. Iya, iya, benar-benar. Tinggal Benar-benar. kitanya mau explore sampai sejauh mana gitu. Tinggal Benar dari sih. kitanya aja sih. Betul, tinggal dari kitanya aja sih gitu kan. Nah, Kak Jess, ini apa, ngomong-ngomong soal limit live Instagram kan cuma 1 jam ya. Ini sebenarnya aku yakin kalau misalnya nggak ada limitnya kita bisa ngobrol sampai besok pagi gitu kan tentang terapis for special needs. Kan ini menarik banget gitu menurut aku. Cuman berhubung sisa waktu tinggal kurang lebih 6 menit 7 menit gitu, sebagai sekalian penutup ya Kak. Boleh nggak Kakak kasih pesan-pesan gitu buat entah teman-teman SMA yang masih galau-galau nih, mungkin udah pengen milih BK tapi bingung kalau kuliah BK jadi apa gitu, atau mungkin untuk teman-teman mahasiswa BK yang sekarang juga ada apa namanya yang masih bergumul gitu lah kan,
habis ini gue mau kerja apa ya, peminatannya gimana ya, kayak gitu-gitu Kak. Eh, Saran aku sih jalanin aja dulu yang Mhm. kalian udah jalanin sekarang, yang udah kalian pilih, atau mungkin yang bukan kalian pilih saat itu. Mhm. Jalanin dengan sebaik-baik mungkin, dengan apa ya, dengan kemampuan kalian, jangan setengah-setengah, karena pada akhirnya kalian akan tahu hasilnya itu. Bukan sekarang gitu loh. Mungkin kalian nggak langsung dapat hasilnya sekarang, namanya juga kan proses, tapi Mhm. pasti itu ada pembelajaran yang bisa kalian ambil, entah buat diri kalian sendiri atau mungkin bisa dibagiin ke orang lain. Yang Mhm. penting tetap jalanin aja dulu saat itu, jangan berhenti di tempat, karena kalau kalian berhenti di tempat kalian nggak akan tahu yang di depan kalian gitu. Terus berjalan, nggak usah berlari gitu, karena kalau Mhm. berlari kalian akan capek gitu. Iya, Tapi dengan betul. kalian bisa berjalan dan kalian nikmatin prosesnya, kalian akan bisa menuju goal atau mungkin sesuatu hal yang kalian nggak pernah bayangin sebelumnya. Yang penting jalanin aja dulu. Ya. Oke, bener banget. Yang penting jalanin aja gitu. Kalau misalnya salah satu, ada nih salah satu teori di apa teori konseling juga supaya apa ya menikmati masa saat ini supaya here and now-nya itu tidak terganggu gitu kan. Jadi bisa menikmati dan tahu nih, oh Iya. habis ini gue mau apa, kemana gitu. Setuju banget Kak. Kak, ini ngomong-ngomong ada satu pertanyaan. Mungkin, nah mumpung masih ada Hah? 4 menit gitu ya, ada satu pertanyaan dari Satu Mata Boys. Mau tanya, apakah ada mata kuliah yang sungguh, aduh hilang, yang sungguh menjadi ilmu yang mungkin berkesan, impactful, atau apa nih? Atau menjadi pedoman dalam menjalani profesi Jessica saat ini. Nah, gimana Kak? Ada nggak mata kuliahnya gitu? Kalau satu mata kuliah sih enggak sih. Maksudnya kayak spesifik satu ya. Enggak sih, karena kalau buat aku secara pribadi, namanya mata kuliah itu kan lumayan banyak. Tapi Mhm. dari dari beberapa lah, bukan dari setiap, nggak tahu semuanya. Tapi ada Mhm. beberapa yang pasti akan berguna buat kita. Contohnya itu kalau buat aku secara pribadi itu gimana caranya kita memahami orang lain. Dan itu tuh nggak gampang, karena pas Mhm. waktu di konseling kan kita belajar untuk kira-kira menempatkan posisi kita dan bisa memahami orang lain gitu, dan mengerti Mhm. kira-kira kenapa sih Mhm. mereka seperti Mhm. ini gitu loh, bukan ngejudge mereka. Mhm. Itu sih, jadi sebenarnya dari mata kuliah yang lumayan banyak itu tuh banyak banget aspek dari kehidupan yang bisa kita pelajarin, baik buat diri kita maupun kita ke orang lain gitu. Oke, nah itu tadi ya kan mungkin nggak cuman satu doang, tapi mungkin ada beberapa dan salah satunya itu ya Kak, belajar apa ya, memahami setiap hal yang terjadi sama individu, latar belakangnya apa, bagaimana karakteristiknya, kepribadiannya dan berbagai macam hal lainnya gitu kan, yang bisa membantu mereka, membantu individu untuk menemukan solusi dari sesuatu yang sedang dihadapinya seperti itu. Iya. Menarik banget Kak Jess. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya lagi nih atau mau sharing lagi, boleh banget nanti di komen apa rekaman live Instagram Bisik-Bisik BK ini gitu. Nah ini karena limit waktunya juga sudah semakin dekat Kak Jessica, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak untuk kesediaan Kakak menjadi bintang tamu di Bisik-Bisik BK ini, untuk sharing-sharing yang super apa ya, mencerahkan dan informatif. Oh, ternyata membuka wawasan baru bahwa oh, BK tuh ternyata luas loh ladangnya kayak gitu dan banyak loh yang dipelajari seperti itu. Jadi ya semoga lain waktu Kak Iya. kita bisa ketemu banyak cerita-cerita lagi. Terus habis itu juga pokoknya banyak hal deh yang bisa kita sharing-sharingin tentang BK gitu ya Kak Jess. Iya, iya. Boleh, Hmm. boleh. Oke deh kalau begitu. Makasih banyak ya Kak. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di Bisik-Bisik BK selanjutnya. Oke? Bye-bye. Dah Kak Oke, Jess. Terima kasih bye-bye. banyak ya. Bye-bye. Iya, see you.